Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Leni ya. Nah, pada pertemuan yang kedua di semester genap ini kita sudah mulai ke materi yang pertama, yaitu mengenai teks diskusi. Dengarkan baik-baik penjelasan Ibu, kemudian nanti di akhir kalian akan mengerjakan kuis pemahaman materi. Tolong pahami dulu ya materinya. Ada 4 bagian yang akan kita pelajari dari materi teks diskusi. Yang pertama yaitu kita akan belajar bagaimana cara mengidentifikasi informasi teks diskusi. Kemudian yang kedua kita juga akan belajar bagaimana menyimpulkan isi dari teks diskusi. Kemudian yang ketiga kita akan mengenali ciri-ciri dari struktur dan kebahasaan teks diskusi. Dan yang terakhir sebagai keterampilan kita akan belajar bagaimana cara mempresentasikan sebuah teks diskusi. Baiklah, yang pertama yang akan Ibu jelaskan mengenai identifikasi informasi teks diskusi. Di sini Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan teks diskusi, kemudian ciri-ciri dari teks diskusinya. Setelah itu, informasi apa saja yang biasanya ada di dalam teks diskusi. Teks diskusi bisa diartikan sebagai sebuah wacana yang berupa tulisan yang membeberkan dua pendapat berbeda. Satu di sisi pendukung dan satu lagi di sisi kontra, yang diakhiri biasanya dengan simpulan atau rekomendasi dari penulisnya. Nah, ciri-ciri dari teks diskusi, biasanya teks diskusi itu memiliki ciri-ciri strukturnya itu terdiri atas isu, argumen pendukung, argumen menentang, dan simpulan. Kemudian, ciri yang lain dari teks diskusi itu biasanya memuat informasi yang cenderung bersifat informatif argumentatif. Kemudian yang ketiga, ciri dari teks diskusi itu biasanya menerapkan unsur-unsur kebahasaan, ada konjungsi, ada argumentasi, kemudian ada pernyataan pendukung, pernyataan kontra, biasanya juga disampaikan masalah-masalah yang akan dibahas di dalam diskusinya. Teks diskusi biasanya berisi informasi. Nah, informasi tersebut biasanya bisa berupa pendapat yang mendukung atau pro, dan bisa juga pendapat menentang atau kontra. Pendapat pro atau pendukung adalah pendapat yang berisi pernyataan mendukung, menunjang, atau menyokong pendapat orang lain. Sedangkan pendapat yang berisi penentangan atau ketidaksetujuan terhadap suatu pendapat disebut dengan pendapat kontra. Untuk menyimpulkan isi dari teks diskusi, ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu menentukan isi teks diskusi. Langkah yang kedua meringkas teks diskusi, dan langkah yang ketiga yaitu menyimpulkan isi teks diskusi. Sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bahwa untuk membuat simpulan teks diskusi diperlukan ringkasan teks diskusi. Nah, di sini ada 3 langkah untuk membuat ringkasan teks diskusi. Langkah yang pertama, bacalah terlebih dahulu teks diskusinya. Setelah itu, langkah yang kedua, menentukan gagasan pokok tiap paragraf. Jika dalam teks diskusinya ada 5 paragraf, maka kalian harus menentukan 5 gagasan pokoknya. Setelah menentukan gagasan pokok, barulah langkah yang ketiga yaitu merangkaikan gagasan pokok yang sudah ditentukan menjadi satu rangkaian kalimat yang padu. Ada 3 langkah untuk menyimpulkan isi teks diskusi. Yang pertama, bacalah terlebih dahulu teks diskusinya. Setelah membaca dengan cermat, langkah yang kedua, catatlah isi pokok atau gagasan utama dari tiap paragraf yang ada di dalam teks diskusi tersebut. Setelah itu, langkah yang terakhir barulah menyusun gagasan-gagasan pokoknya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai struktur dan kebahasaan teks diskusi. Seperti apa struktur dan teks kebahasaannya? Dengarkan lebih lanjut. Struktur teks diskusi terdiri atas 4 bagian. Bagian yang pertama disebut dengan isu. Isu ini biasanya menyampaikan permasalahan yang ada di dalam diskusi. Biasanya permasalahannya mengenai permasalahan yang utama.
Bagian kedua dari struktur teks diskusi disebut dengan argumen pro. Argumen pro ini berisi alasan yang mendukung terhadap isu yang dibicarakan di dalam teks diskusi. Pada bagian ketiga ada argumen kontra. Argumen kontra ini berisi alasan-alasan penentang atau alasan-alasan yang menolak terhadap isu yang dibicarakan di dalam teks diskusi. Bagian terakhir, struktur teks diskusi disebut dengan simpulan. Simpulan ini berisi tentang pendapat dari penulis berdasarkan argumen pro dan argumen kontra. Untuk kaidah kebahasaan yang biasa digunakan di dalam teks diskusi itu ada 4. Yang pertama, di dalam teks diskusi biasanya kita menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat argumentatif. Kalimat yang bersifat argumentatif adalah kalimat yang bersifat menguatkan atau menegaskan yang biasanya ditandai dengan menggunakan contoh, bukti, atau biasanya menggunakan fakta-fakta yang ada. Yang kedua, biasanya juga menggunakan kata kajian. Dalam teks diskusi, kata-kata yang digunakan biasanya lebih banyak menggunakan kata kajian. Kata kajian ini biasanya kata-kata yang bersifat keilmuan. Selain kata kajian, di dalam kaidah kebahasaan teks diskusi biasanya juga menggunakan kata populer, tetapi tidak sebanyak kata kajian yang digunakannya. Kata populer ini biasanya kata-kata atau istilah-istilah yang bersifat umum yang biasanya digunakan di dalam masyarakat luas. Setelah itu, biasanya kaidah kebahasaan di dalam teks diskusi juga tidak terlepas dari penggunaan konjungsi, baik itu konjungsi intra kalimat maupun konjungsi antar kalimat. Selanjutnya yang akan Ibu jelaskan mengenai presentasi teks diskusi. Hal-hal apa saja yang perlu disiapkan di dalam presentasi teks diskusi? Hal yang perlu dipersiapkan itu ada 3. Yang pertama, menyusun teks diskusinya terlebih dahulu. Setelah kalian menyusun teks diskusi, langkah yang kedua yaitu menyunting teks diskusi, memperbaiki kesalahan ejaan atau tanda baca yang ada di dalam teks diskusi. Setelah itu, barulah kalian bisa melakukan langkah yang ketiga yaitu menyajikan teks diskusi atau presentasi diskusi. Langkah pertama dari presentasi teks diskusi adalah menyusun teks diskusi. Ada 4 langkah untuk menyusun teks diskusi. Yang pertama adalah tulislah terlebih dahulu paragraf pendahuluan. Pada paragraf pendahuluan ini, kalian sampaikan isu atau permasalahan yang akan dibahas di dalam diskusi. Langkah yang kedua adalah menulis paragraf pendapat pendukung. Pada bagian kedua ini, kalian menyampaikan kalimat-kalimat yang mendukung terhadap isu atau permasalahan yang dibahas di dalam diskusi. Langkah yang ketiga adalah menulis paragraf pendapat menolak. Pada paragraf ini, kalian menyampaikan kalimat-kalimat yang menentang atau yang kontra terhadap isu atau permasalahan yang dibahas di dalam diskusi. Langkah terakhir, barulah menyampaikan simpulan didasarkan kepada alasan-alasan yang mendukung dan alasan-alasan yang menolak. Langkah kedua dalam presentasi teks diskusi adalah menyunting teks diskusi. Penyuntingan dilakukan apabila kalian sudah menulis teks diskusinya. Pada bagian penyuntingan ini, kalian mengoreksi atau memeriksa kembali hal-hal yang salah, baik itu dari segi tanda baca maupun ejaan. Sebagai refleksi, bagaimana? Sudah pahamkah kalian dengan hal ihwal dan tata cara berdiskusi? Untuk menguji sejauh mana pemahaman materi teks diskusi ini, yuk kerjakan kuis 5 mengenai pemahaman materi teks diskusinya ya.
Kalian kerjakan kuis 5 ini sampai kalian mendapatkan nilai minimal 80. Semangat mengerjakan! Terima kasih kalian sudah mendengarkan penjelasan mengenai teks diskusi ini dengan baik. Selanjutnya kita akan bertemu kembali pada bagian kedua dari materi teks diskusi. Pada bagian kedua nanti kita akan belajar bagaimana cara menulis teks diskusi dan bagaimana cara menganalisis teks diskusi. Sampai bertemu, tetap di rumah, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.